Salam selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Bersama saya Pendeta Newayan Budi Kerti, marilah kita berdoa membaca firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami supaya kami mengerti apa yang kami baca, apa yang akan kami dengarkan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat yang ke-19. Marilah kita membaca bersama-sama. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, marah yang positif. Saudara-saudara, Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga menyebutkan bahwa Musa adalah orang yang memiliki hati yang sangat lembut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun demikian bukan berarti Musa tidak pernah marah. Bahkan Musa sempat marah besar, yaitu ketika Musa melihat bangsa Israel membuat anak lembu emas dan bangsa Israel menyembahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Musa menjadi sangat marah sehingga ia melemparkan dan memecahkan kedua loh batu yang ia bawa. Musa menggiling halus patung lembu emas itu, menghamburkannya debunya ke dalam air dan menyuruh para pemberontak itu meminumnya. Saudara bisa membayangkan cara marah Musa pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pernah marah. Bahkan mungkin saat ini juga saudara ada yang masih dalam suasana hati yang penuh dengan amarah. Saudara-saudara, mari kita belajar. Marah bisa benar, tapi bisa juga salah. Kemarahan bisa dibenarkan bila didasarkan atas motivasi yang benar. Tetapi kemarahan bisa berakibat dosa jika didasarkan atas motivasi hati yang salah atau hati yang keliru. Oleh sebab itu saudara-saudara, marahlah karena melihat pembiaran dosa, seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa marah karena bangsa Israel telah menggantikan posisi Tuhan dengan membuat anak lembu emas dan menyembahnya. Ini adalah pemberontakan di hadapan Tuhan dan membuat Musa menjadi sangat marah. Dalam Alkitab Perjanjian Baru kita membaca bahwa Tuhan Yesus juga pernah marah ketika para murid melarang anak-anak kecil datang kepadanya. Dan Tuhan Yesus mengekspresikan kemarahannya ketika melihat bait Allah disalahgunakan untuk berjualan dan mengeruk keuntungan pribadi. Dan Yesus membubarkan para pedagang dan menunggang-balikan meja-meja yang dipakai untuk berjualan pada waktu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dikatakan marah yang positif, yaitu
marah ketika melihat pembiaran dosa. Tapi saudara-saudara, janganlah kita marah karena didasarkan atas hawa nafsu, kejengkelan, sakit hati, dendam, tersinggung, dan juga iri hati. Kemarahan yang bersumber dari hawa nafsu bisa membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mintalah hikmat dari Tuhan, agar Tuhan memberikan kita hikmat, kekuatan untuk mengelola emosi kita dengan benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar. Kalau kita marah karena kita melihat pembiaran dosa, maka itu yang dikatakan marah yang positif. Tetapi jika kita marah karena hawa nafsu, kejengkelan, karena sakit hati, karena dendam dan iri hati, itulah marah yang negatif, karena dapat membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita berdoa, mohon kepada Tuhan supaya kita memiliki kepekaan, khususnya ketika kita marah. Apakah marah kita ini karena kita melihat ketidakbenaran, atau karena kita mengikuti hawa nafsu kita? Tuhan Yesus menolong kita melalui firman-Nya pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tolonglah kami dan ampuni kami Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kami marah karena hawa nafsu. Tetapi seringkali kami diam ketika kami melihat ada dosa dan pelanggaran. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, kami dapat mengelola kehidupan kami, emosi kami, dan juga sikap serta tindakan kami. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Bapa di sorga, hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKU Solo Vidi Sentani dan juga saudara-saudara kami yang saat ini dengan setia mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi ini Tuhan. Kiranya roh Tuhan akan menolong dan membimbing kehidupan kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan dan usahakan. Berkati kehidupan kami sebagai suami istri, kami yang mungkin sebagai single parent, kami yang saat ini sedang bergumul tentang kehidupan anak-anak kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan Yesus kiranya akan menolong kami. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dan juga dalam pekerjaan mereka. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Yang berduka kiranya Tuhan Yesus menghiburkan. Yang berulang tahun hari ini berkatilah dengan panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tetaplah semangat. Percayalah, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.